Yo nakama, kembali lagi di segmen Zafaha Cocok Logi. Sesuai janji gue di video sebelumnya, kali ini gue bakal bahas cocok logi antara dunia nyata dengan dunia One Piece. Nah, gue yakin banyak dari kalian yang tahu anime One Piece ini. Ya, anime yang menceritakan tentang perjalanan kelompok bajak laut. Emang apa bener One Piece itu cuma fantasi belaka? Nah, mari kita bahas. Greenland adalah segitiga Bermuda. Oke, kita masuk ke cocok logi yang pertama. One Piece itu dunia penuh dengan bajak laut, kekuatan aneh dari buah iblis dan pemerintah dunia yang misterius. Tapi coba deh, makin lu perhatiin, kayaknya Oda Sensei itu nggak asal gambar. Banyak banget hal di One Piece yang bisa lu tarik benang merahnya ke dunia nyata. Contohnya adalah Greenland. Nah, Greenland itu adalah jalur laut yang penuh keanehan cuaca. Arah kompas ngawur, kemudian arus lautnya nggak jelas. Tapi, kalau misalnya kita lihat di kehidupan nyata, kayak mirip gak sih sama zona segitiga Bermuda? Nah, buat yang belum tahu apa itu segitiga Bermuda, gue bakal jelasin sedikit tentang segitiga Bermuda. Di sini gue ambil referensi dari Wikipedia, biar lebih gampang aja ngejelasinnya. Jadi segitiga Bermuda itu adalah sebuah wilayah di bagian barat Samudra Atlantik Utara. Bentuk wilayahnya didefinisikan sebagai segitiga dengan titik ujung di bagian utara adalah Bermuda, Puerto Rico di selatan, dan Miami di titik barat. Yang katanya di segitiga Bermuda ini, di dunia nyata suka menelan kapal dan pesawat yang melintas. Apa ini kebetulan? Pemerintah dunia adalah Illuminati. Nah, lanjut. Sekarang kita coba bahas sistem pemerintahan di dunia One Piece. Organisasi besar mengontrol sejarah dan takut sama satu nama dengan marga D. Kita coba cocok login sedikit. Kayak Illuminati di dunia nyata, organisasi yang katanya mengatur dunia dari balik layar. Mereka mengontrol informasi, politik, bahkan sejarah. Nah, udah cukup mirip loh. Ada juga yang namanya Void Century atau abad kekosongan. Di One Piece ada sejarah yang terhapuskan, yaitu peristiwa 100 tahun yang terjadi di sekitar 800 sampai 900 tahun sebelum cerita alur One Piece dimulai. Nah, di dunia nyata juga ada momen sejarah yang kayak gini. Maksudnya tuh kayak sengaja dilupain. Misalnya sejarah peradaban kuno, kayak bangsa Sumeria, Atlantis, atau bahkan teknologi Mesir kuno yang sampai sekarang masih jadi misteri. Sebenarnya ini tuh beneran hilang atau ada yang sembunyiin? Oke, tenang, gue tahu ini mulai ngaco, tapi gue ingetin sekali lagi, kalau ini cuma sebatas cocok logi. Buah iblis dan teknologi nyata. Kalau lu pada nonton One Piece, pasti lu tahu dong yang namanya buah iblis. Iya, buah dengan kekuatan misterius yang terbagi jadi 3 tipe. Yang pertama itu ada Logia, yang kedua itu ada Paramecia, dan yang ketiga ada Zoan. Nah, yang mana kalau ada karakter yang makan buah iblis itu, dia bakal kehilangan kemampuannya buat berenang. Contoh, kayak Luffy ketika makan buah Gomu Gomu no Mi. Sebelum dia makan buah Gomu Gomu no Mi itu, dia bilang kalau dia itu adalah perenang yang handal. Tapi ketika dia sudah memakan buah Gomu Gomu no Mi itu, seketika kemampuan berenangnya menghilang. Kalian bisa lihat di scene ketika dia ditangkap sama Higuma atau bandit gurun.
Sekarang kita coba beralih ke dunia nyata. Zaman sekarang ini udah mulai ya banyak teknologi yang bisa ngasih kekuatan ke manusia. Misalnya chip Neuralink. Yang kedua exoskeleton. Yang ketiga ada AI enhancement. Bahkan lu bisa kontrol mesin pakai otak. Nggak beda jauh sama tipe Zoan kan, yang bisa bikin lu itu berubah jadi hewan. Atau Paramecia yang bikin lu bisa kendalin tubuh lu sesuka hati. Kayak Luffy yang bisa jadi karet. Terus Katakuri yang bisa jadi mochi, dan masih banyak lagi. Bang, kayaknya nggak ada kecocokan deh antara buah iblis sama teknologi nyata. Soalnya kan kalau makan buah iblis itu di dalam dunia One Piece pasti kemampuan berenangnya hilang kan. Sedangkan teknologi resikonya apa? Nah, jadi gini bro. Teknologi itu punya efek samping. Contoh efek sampingnya itu, lu bisa kehilangan sifat kemanusiaan lu ketika mental lu belum siap dengan teknologi itu. Sama halnya kayak tipe Zoan yang bisa ambil alih diri lu kalau lu berubah ke bentuk hewan dari buah iblis yang lu makan. Coba lu bayangin, mungkin di masa depan orang yang terlalu bergantung sama teknologi nggak bisa berenang di dunia nyata, alias lu nggak bisa hidup tanpa bantuan mesin. Contoh kayak zaman sekarang, kayaknya manusia nggak bakal bisa lepas dari HP-nya ya kan. Jadi ada kemungkinan manusia itu ketika teknologi menghilang, dia tidak akan bisa hidup. Cocok? Logi. Revolusi dan pemberontakan. One Piece juga banyak ngomongin nih tentang revolusi, terutama lewat tokoh kayak Monkey D. Dragon. Iya, bapaknya Luffy. Dia disebut sebagai orang paling dicari oleh pemerintah dunia karena dianggap paling berbahaya. Kita lihat sejarah di dunia, dari dunia nyata ya, ada Che Guevara, yang kedua Nelson Mandela, sampai aktivis modern. Banyak tokoh yang bangkit melawan sistem, penguasa, atau penjajah. Dan biasanya mereka itu diburu, dibungkam, bahkan sampai dituduh teroris. Kayak pernah denger di negara plus 26 ada aktivis yang menghilang, sama banget kayak Dragon di One Piece. Tapi yang menarik justru orang-orang yang kayak gini tuh bikin perubahan, dan kadang-kadang sejarah baru bisa ditulis ulang setelah yang lama di Void Centurion dulu, atau dihilangkan terlebih dahulu. Nama dan simbolisme. Pernah gak sih lo sadar banyak nama di One Piece tuh kayak nyimpen makna tersembunyi? Contoh Imu, yang dia itu digambarin sebagai pemimpin tertinggi yang misterius banget. Dan lu tau gak sih, dalam bahasa Jepang itu Imu bisa diartikan sebagai tak terlihat atau kosong. Simbol dari kekuasaan yang gak bisa dilawan karena bahkan gak dikenal. Terus nama-nama dengan huruf D seperti Monkey D. Luffy, Goldie Roger, Trafalgar di Waterloo, Portgas DS, dan masih banyak yang lainnya. Katanya mereka itu adalah musuh para dewa. Ya, dewa. Kayak kaum langit dan kaum Tenryubito. Ini tuh cocok banget sama teori dunia nyata soal elit global yang dianggap dewa-dewa dunia karena kekayaan dan kekuasaan mereka, dan selalu ada pihak-pihak yang dianggap pembawa kehancuran sistem. Bisa jadi aktivis, whistleblower, bahkan hacker. Nah, makin lo pikirin, makin dalam gak sih? Oke, jadi apa One Piece itu cuma fiksi? Iya, tapi apa udah mengambil inspirasi dari dunia nyata? Kemungkinan besar iya banget. Dan disinilah serunya cocok logi. Kita nggak bilang ini fakta, tapi pas dicocokin ternyata cocok juga. Kayak dia sama yang lain. Mungkin dunia ini kayak One Piece, penuh rahasia, penuh sistem yang perlu dijungkirin, dan yang bisa mengubah segalanya adalah orang-orang yang mau berpikir beda, kayak Luffy, atau kayak lu yang mau dengerin cocok logi absurd kayak gini.
Kalau lu suka konten ini, jangan lupa follow dan subscribe, share ke teman-teman lu yang suka mikir nyeleneh tapi dalam. Gua Zafaha pamit, sampai jumpa di episode cocok logi selanjutnya. Ingat, kadang dunia ini terlalu aneh buat dijelasin secara logis. Jadi ya, kita cocok login aja di Zafaha Cocok Log. Bye.